Selamat datang ya di channel Makmur Motor. Semoga kalian selalu sehat ya. Oke, jadi video kali ini mau ngomongin tentang semua tipe bolam yang kamu bisa beli di pasaran kalau kamu punya proyektor. Jadi gini, alasannya saya bikin video ini karena banyak banget yang nanyain kalau bolam LED dimasukin di proyektor itu bisa terang nggak sih? Gitu, itu satu. Sama nomor dua itu banyak banget juga orang yang DM saya ngomong kalau LED itu nggak bisa di proyektor, nggak bakal bisa terang gini. Banyak banget yang ngechat saya. Saya bingung, padahal selama ini saya jualan barang Philips, saya pasangin di workshop saya, pasangin yang di proyektor itu terang-terang aja semuanya gitu. Oke lah. Jadi kali ini kita buatin video plus juga ada hasil sinar cahayanya semuanya berikut dengan lux readingnya. Oke, jadi ini saya kasih tahu secara singkat aja ya. Ini kan pasti halogen, kalian semua pasti tahu ini. Ngomong-ngomong, ini tuh proyektor bawaannya Vansa Veloz ya, yang brand new. Ini saya ada satu di workshop. Saya pikir saya pakai buat review kasih ke kalian. Ini halogen ya. Ini yang tipikal yang biasa kalian selalu dapat kalau beli mobil tuh. Ras lama, Avanza yang ini, yang brand new, ya Pajero Exit, Fortuner VNT itu semua pasti kebanyakan dapetnya bolam gini dari pabrik. Ini halogen, bolam paling tipe standar. Oke, lanjut lagi ke Haide. Ini Haide ya brand gitu ya brandnya gitu deh, ya kan. Nah ini Haide, itu memang dulu Haide itu memang raja. Nggak ada yang bisa ngalahin Haide dulu, nggak ada halogen yang pernah bisa deketin tenaganya si Haide gitu. Jadi ini memang laku banget di pasaran dulu ya gitu. Dulu hanya mobil-mobil mewah yang ada pakai Haide dari pabrik, itu Harrier, Lexus, BM. Nah itu baru tuh pakai Haide ya. Ini tuh menjadi salah satu poin yang saya terima. Kalau pakai Haide di proyektor itu pasti terang. Memang betul kok, pasti terang itu. Banyak banget yang ngomong. Oke, cuman kan sekarang teknologi sudah maju, ya. LED itu sudah semakin canggih, ya kan? Sudah dibuat dengan sedemikian rupa, itu lebih terang dibandingkan HD standarnya itu 35 watt. Kalau kamu mau HD bisa lebih terang dibandingkan LED, itu biasanya kamu harus upgrade ke balas dan bolam 55 watt. Dari ini yang 35 watt. Itu terang banget hasilnya, luar biasa terang. Cuman bayaran yang kamu bayar itu terlalu mahal. Contoh, ini tadi saya tes pakai yang 35 watt aja, ini keluar asap. Gitu loh, maksudnya dia tuh panas banget gitu loh. Bolamnya ini tuh panas banget. Kalau pakai 55 watt lebih panas. Memang terang sih pasti terang, cuman itu balas dan bolamnya tuh pasti jebol. Jadi ujungnya tuh kamu keluar duit terus buat ganti bolamnya, ganti balasnya. Kalau nggak lebih parah lagi, proyektor itu reflektor dalamnya itu kebakar, ngelotok. Nah itu bayarannya menurut saya sih terlalu mahal ya gitu loh buat sekedar upgrade lampu. Nah oke, terus lama-kelamaan mulailah datang LED. LED yang Philips itu termasuk telat ya datang ke pasar ya, karena mereka lakukan risetnya tuh lama gitu. Cuman jadi udah keduluan sama produk abal-abal yang nggak presisi, sembarangan gitu kan. Jadi dipasanglah ke proyektor, jadi hasilnya kacau gitu. Jadi dianya pasti balik lagi ke teknologi HD yang sudah dewasa teknologinya, jadinya hasilnya tuh terang gitu. Itu alasannya gitu loh. Nah ini LED Philips ada 3 tipe buat proyektor itu ya. Itu semua tuh satu-satu kita tes dari halogen ke HD, ke essential, ultino, dan ke pro ya. Itu hasilnya tuh makin lama makin terang, makin lama makin tinggi. Ini HD udah pasti lebih terang dibanding yang halogen. Nah cuman sekarang pertanyaannya, yang paling murah ini essential bisa nggak ngalahin si HD? Oke, daripada kalian dengerin saya ngomong, mendingan kalian lihat aja langsung hasil beam pattern, hasil hotspot, dan hasil
lux readingnya tuh berapa dari mulai halogen sampai ke tipe Pro 9000. Oke, ini videonya. Ini hasil cahaya dari proyektor bawaannya Toyota Veloz. Dia pakai bohlam H11 ya. Ini dia hasil cut off-nya gini. Merapi sih kalau proyektor ya. Hasil luxnya juga lumayan, 1000-an. Nanti kita mau tes juga barang perbandingan halogen ini sama semua produk Philips plus Haiday. Oke, tapi yang penting sekarang kita tahu ini hasil cut off-nya tuh seperti ini ya, rapi. Oke. Sekarang kita mau pakai bohlam Haiday dari brand O. Sama speknya, cuman dia 6000 Kelvin. Cuman mau ngetes aja kalau dinyalain, maksudnya dari posisi dingin dinyalain itu gimana prosesnya. Ini kayak gini. Ya, dia membiru dulu, tipikal Haiday ya. Ini dia 6000 Kelvin. Ya, nanti lama-lama warnanya akan berubah. Nah, itu warnanya gitu. Cut off sih sama aja ya, dia rapi juga. Hasil luxnya juga lebih tinggi, hampir 2 kali lipat dari yang halogen, 2700-an. Lebih malah dari 2 kali lipat. Memang Haiday selama ini selalu terang sih, cuman dia lama aja nyalanya. Ini masih belum nyampe potensi maksimalnya dia ya, masih lama dia. Nyalanya masih semenitan dulu gitu. Dan itu panas banget. Itu bisa kelihatan tuh dari proyektornya keluar asap sedikit gitu. Cuma itu lama-lama dia akan ini ya, lama-lama dia akan makin terang. Tapi sih tadi saya dapetnya sekitar 2700 max-nya. Oke, ini cuma buat demo aja sih, Haiday itu kayak gimana gitu. Oke, nextnya kita pakai yang Philips Essential. Ya oke, sekarang kita mau cobain yang non essential, yang 6500 Kelvin. Ya, ini sih nggak tahu ya keambil di kamera apa enggak, cuman dia cahayanya itu putih banget, 6500 Kelvin. Cuman dia tetap cut off-nya tetap bagus dan tetap hotspotnya tetap ganas ya di tengah ya. Ini buat yang ulti non essential ini dia cuman 24 watt dia ini ya. Lebih terang dibanding yang Haiday sih tadi hasil lux readingnya. Not bad, buat barang entry level ini bagus banget. Kalau yang ini sekarang kita mau cobain yang ulti non LED series, yaitu di atasnya si essential ya. Dia speknya 6000 Kelvin, lebih kuning dibanding yang tadi yang essential. Cuman dia lebih hemat daya, dia cuma 15 watt. Barangnya yang ini ya. Dia hasil lux readingnya juga lebih tinggi. Memang yang ulti non series ini memang yang banyak sih dicari, soalnya dia varian di tengah, warnanya oke, hujan tembus, banyak sih yang nyari ini karena dia juga satu-satunya di line up yang nggak pakai fan sekarang ya. Tetap cut off-nya tetap bagus, tetap rapi, dan cahayanya lebih padat dibanding yang essential tadi. Bisa dilihat tuh foregroundnya juga lebih gede, tapi dia punya hotspot tuh tetap intens. Ini LED di proyektor bawaan Toyota Veloz. Untuk produk terakhir di video kita kali ini yaitu tipe tertinggi dari Philips, yaitu Pro 9000 H11. Ini barang terbaru di pasaran. Wow, ini kelihatan banget sih cahayanya itu lebih padat dibanding yang Ultinon tadi ya. Ini speknya dia 5800 Kelvin, makan wattnya 18 watt. Barangnya yang ini dia warnanya tuh lebih, kayaknya mau sama sih dibanding yang Ultinon tadi sih, beneran mirip banget, beda dikit banget. Lebih kuningnya ini dikit, tapi ini lebih kelihatan OM look.
Cuman kalau nggak tahu kelihatan di kamera apa enggak, cuman kalau menurut saya ini bener-bener padat banget cahayanya dibanding yang tadi Ultinon. Lebih padat lagi. Ya ini lux readingnya juga juara, ini 6000 lebih. Hampir 3 kali lipat dibanding HD dan 6 kali lipat dibanding standar bawaannya. Padahal dia klaimnya 250% lebih terang ya. Mantep nih barang. Oke. Oh iya. Kalau untuk hotspot, beam pattern itu udah nggak usah ditanyain lagi deh, sampai yang essential juga udah mantep banget ini. Dia beneran ya udah kita kasih lihat secara saintifik langsung live LED Philips di proyektor itu hasilnya seperti ini. Oke, dan dia lebih terang dibanding HD. Jadi udah no debat. Oke, kembali lagi ke meja saya. Nanti di akhir video ini akan saya compile ya semua hasil beam patternnya, nilainya semua, biar kalian bisa lihat dengan jelas lagi. Oke, kalau kamu lihat di video tadi yang hasil sorot-sorotan cahayanya semuanya, nyadar gak semua beam patternnya tuh sama gitu loh, hasil sinarnya tuh kayaknya mirip-mirip aja gitu semuanya. Itu bukan karena bolamnya, itu karena si reflektornya di dalamnya tuh ada cut off-nya. Ini saya nggak bisa kasih lihat nih karena nggak kelihatan. Cuman kalau kamu intip, itu tuh ada bentuk besi yang ngehalangin si bolam. Jadi biar nggak silok gitu loh. Nah, jadi kalau orang bilang, oh iya HID tuh memang bagus, memang terang, ya memang betul. Cuman kalau ada yang bilang LED itu pasti hasilnya kacau di proyektor, itu barusan tadi kita buktikan bareng-bareng semua hasilnya tuh bagus, bahkan yang essential aja tuh nilainya tuh tinggi gitu loh. Lebih tinggi dibandingin si HD yang 35 watt itu. Nah, si essential ini aja dapatnya berapa tadi? 3100-an gitu loh. Sedangkan si HD ini tuh satu tuh lama banget nyalanya gitu loh. Dia mau sampai terang tuh dia masak dulu, dia muter dulu. Nah, itu tuh lama banget gitu loh. Itu tuh sambil proyektornya tuh keluar asap gitu loh. Nah, asapnya itu lama-lama akan ngegumpal di mangkoknya, di reflektornya, lama-lama jadi nggak terang, jadi ngembun gitu loh. Nah, itu kelemahannya si HD. Nah, makin loncat ke atas itu makin terang nilainya. Ini udah 4000, ini udah 6500 gitu loh. Cuman upgrade dari HD ke LED tetap lebih terang dibandingin si standar gitu loh. Ya, jadi ini juga sekalian juga buktiin ke kaum yang mending ini, mending itu, ya kan? Biar kita kasih lihat aja hasilnya itu semua tuh selalu bagus. Kalau kamu satu, masangnya bener. Dua, kamu milih bolam yang berkualitas gitu loh. Nah, kalau kamu hari ini beli bolam yang murahan di pasaran, yang model jagung, model apa, yang itu bentol-bentol chip semua, kamu masukin ke proyektor, itu udah pasti kacau sinarnya. Pasti hotspotnya tuh hancur. Nah, cuman kalau Philips, dia kan masangnya presisi, ya kan? Lagi-lagi tuh dia masangnya semuanya tuh presisi. Jadi begitu dimasukin ke dalam ini, itu beam pattern sama aja, tapi hotspot dan intensitas cahayanya itu meningkat jauh gitu loh. Meningkat jauh. Oke. Jadi sekarang kalau misalnya kamu mau tanya saya lebih bagus HD atau LED, saya pasti bilang dua-duanya tuh bagus. Cuman kamu harus tahu gitu loh, kalau HD itu teknologi yang sudah di puncaknya. Nggak pernah ketemu lagi HD yang ada penemuan baru, teknologi baru tuh nggak ada, udah ditinggalin gitu loh. Nah, karena kenapa ditinggalkan? Karena itu ribet, ngurusin balasnya, ngurusin bolamnya. Nah, bentar lagi ginilah, itulah, terus masangnya juga setengah mati gitu loh, ribet gitu kan. Nah, sekarang sudah maju ke teknologi di mana semua itu lebih simple. Ini saya cuma kasih lihat bolamnya aja, belum ada balasnya, canvasnya segala tuh banyak banget. Nah, gitu loh. Jadi, kalau kamu memang terbiasa menggunakan HD, tetaplah menggunakan HD. Cuman kamu juga harus tahu yang namanya teknologi lebih baru itu sekarang gimana gitu loh. Kita sih fair-fair aja ya ngomongannya ya. Tetap tuh mobil kamu, terserah gitu loh. Cuman kita udah buktikan secara saintifik
hasilnya langsung kita perlihatkan secara live. Itu hasilnya tuh gimana, kalian yang judge sendiri aja deh gitu loh. Nah, kalau kita kan penjual nih, kita ngasih lihat aja, kita ngasih lihat semua informasi yang harus kalian tahu gitu loh. Ini udah dibela-belain nih proyektor sampai ke semua tipe bolam, kita kasih lihat semua. Oke, semoga membantu ya informasi dan video kali ini ya. Thank you.